Presiden Joko Widodo menyoroti penanganan stunting di Indonesia. Jokowi geram Indonesia masih di titik ambang kronis untuk kasus stunting. Kasus ini biasanya bukan karena genetik, melainkan kurangnya gizi yang diberikan kepada anak. Joko Widodo menargetkan tahun depan angka prevalensi stunting atau gangguan pertumbuhan. Presiden Joko Widodo menargetkan Kementerian Kesehatan dan BKKBN untuk menurunkan angka stunting pada balita di Indonesia. Mendatang, pemerintah menargetkan angka stunting turun menjadi 14%. Pemerintah baru seharusnya lebih berfokus pada penurunan stunting daripada makan siang gratis. Mewujudkan generasi emas Indonesia pada tahun 2045 bukanlah tugas yang mudah. Terutama dengan adanya masalah stunting yang masih terus terjadi pada banyak balita dan anak di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena berbagai faktor seperti akses layanan kesehatan yang terbatas, kurangnya pemahaman tentang pola makan sehat, dan faktor ekonomi yang menjadi penyebab utama. Ini adalah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Stunting sendiri merupakan kondisi di mana anak memiliki gangguan pertumbuhan fisik yang menyebabkan tinggi badan mereka lebih rendah dari anak seusianya yang sehat. Dapat kita lihat di Indonesia sendiri memiliki angka stunting yang masih terbilang cukup tinggi, yaitu dengan prevalensi stunting 30,8% pada tahun 2018 menjadi 17,8% pada tahun 2023. Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya melalui Program Nasional Penurunan Stunting 2021 sampai 2024. Berbagai intervensi dilakukan, seperti pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, suplementasi zat besi, imunisasi, serta peningkatan akses air bersih dan sanitasi. Program 1000 Hari Pertama Kehidupan juga menjadi fokus penting untuk memastikan gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini. Untuk mengatasi masalah stunting di Indonesia, ada 3 alternatif kebijakan yang dapat dijalankan. Alternatif pertama, Kampung Gizi Terpadu berbasis pangan lokal. Program ini mengajak masyarakat memanfaatkan bahan pangan lokal seperti ikan, telur, kelor, dan umbi-umbian. Setiap kampung membentuk dapur gizi yang dikelola kader posyandu dan kelompok PKK untuk menyediakan makanan bergizi bagi ibu hamil, menyusui, dan balita. Kelebihannya, program ini murah, mudah diterapkan, dan meningkatkan kemandirian pangan masyarakat. Namun, tantangannya adalah perlunya koordinasi lintas sektor dan pendampingan berkelanjutan agar dapur gizi tetap aktif dan produktif. Alternatif kedua, program Posyandu Digital Gizi Cerdas. Melalui aplikasi sederhana, ibu-ibu dapat mencatat berat dan tinggi anak, menerima notifikasi gizi harian, serta melakukan konsultasi daring dengan tenaga gizi di puskesmas. Aplikasi ini juga dapat memetakan daerah rawan stunting secara real time. Kelebihannya adalah deteksi dini menjadi lebih cepat dan data gizi anak lebih akurat. Namun, kelemahannya, program ini memerlukan pelatihan digital bagi kader dan masyarakat, serta bisa terkendala di daerah dengan jaringan internet yang lemah. Alternatif ketiga, Sekolah Gizi untuk Calon Ibu dan Remaja Putri. Program ini fokus pada edukasi gizi sejak sebelum kehamilan. Remaja putri dan calon ibu diberi pengetahuan tentang pentingnya gizi seimbang, pencegahan anemia, dan kesiapan menjadi ibu sehat. Kelebihannya, program ini mencegah stunting sejak dini dan meningkatkan kesadaran generasi muda. Kelemahannya, hasilnya baru bisa dirasakan dalam jangka panjang dan membutuhkan sinergi lintas sektor pendidikan dan kesehatan. Beberapa alternatif kebijakan yang ada. Kebijakan terbaik yang direkomendasikan pemerintah adalah program Kampung Gizi Terpadu berbasis pangan. Program ini dinilai paling realistis, diterapkan di seluruh
Indonesia karena melibatkan masyarakat secara langsung. Biayanya juga lebih rendah dibandingkan dengan program yang lain yang berdampak nyata pada peningkatan gizi keluarga. Melalui gerakan dapur gizi kampung, masyarakat dapat memanfaatkan bahan pangan lokal untuk menyediakan makanan yang bergizi bagi anak-anak. Dengan begitu, kita tidak hanya memberi makanan tetapi juga membangun ketahanan pangan mulai dari desa. Namun program ini juga memiliki beberapa tantangan, diperlukan pandangan yang berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, dan komitmen masyarakat agar kegiatan ini terus berjalan. Dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, Kampung Gizi Terpadu dapat menjadi langkah nyata menuju Indonesia yang sehat, mandiri, dan bebas dari